Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Rahmawati dengan NIM A62122057. Saya merupakan mahasiswa PBG Prajabatan dari Universitas Tadulako. Saya akan menjelaskan keterkaitan antara asesmen dengan beberapa mata kuliah yang telah dipelajari pada semester 1. Sebelum menjelaskan keterkaitan asesmen dengan beberapa mata kuliah, saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan asesmen. Asesmen adalah suatu penerapan cara atau alat yang digunakan untuk mendapatkan serangkaian informasi mengenai hasil pembelajaran serta pencapaian kompetensi dari peserta didik. Asesmen sangat berkaitan erat dengan istilah evaluasi, di mana evaluasi ini menjadi suatu metode untuk mendapatkan hasil belajar dari peserta didik. Sehingga proses asesmen dilaksanakan dengan tujuan agar dapat mengetahui sejauh mana prestasi belajar peserta didik. Kemudian, saya akan menjelaskan keterkaitan antara asesmen dengan beberapa mata kuliah yang telah saya pelajari. Dapat dilihat pada grafik yang telah dipaparkan. Pertama, kita menuju pada tanda panah ke atas, di mana asesmen ini digunakan untuk mengetahui atau menjadi observasi karakteristik dari peserta didik, di mana karakteristik peserta didik ini berkaitan dengan mata kuliah praktek pengalaman lapangan. Karena pada praktek pengalaman lapangan ini dilakukan kegiatan observasi karakteristik peserta didik sebelum dilakukan proses pembelajaran. Selain itu, karakteristik peserta didik ini juga ada kaitannya dengan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Karena pada proses pembelajaran seorang guru diharapkan mengetahui bagaimana karakteristik peserta didik sehingga dapat dirancang proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian kita beralih ke tanda panah sebelah kiri. Asesmen dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana tujuan pembelajaran dapat dicapai oleh seorang guru, di mana pada capaian tujuan pembelajaran ini berkaitan dengan mata kuliah proyek kepemimpinan. Karena ketika menjadi seorang guru di dalam kelas, guru harus mampu menentukan bagaimana proses pembelajaran yang baik sehingga capaian tujuan pembelajaran itu dapat dicapai dengan maksimal. Kemudian kita beralih ke tanda panah sebelah kanan. Asesmen dilakukan untuk nantinya menjadi sebuah laporan yang menunjukkan sampai mana kemampuan belajar setiap peserta didiknya. Seorang guru perlu mengetahui sampai sejauh mana kemajuan belajar dari setiap peserta didiknya, sehingga dilakukanlah asesmen ini untuk mengetahui kemajuan dari peserta didiknya. Laporan ini nantinya berfungsi sebagai informasi tentang karakteristik peserta didik. Hal ini juga berkaitan dengan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Selain itu, laporan kemajuan belajar juga berguna untuk menyusun bagaimana program pembelajaran selanjutnya. Apakah program pembelajaran yang dilakukan sebelumnya sudah bagus atau tidak? Jika tidak, maka perlu perbaikan pada pembelajaran selanjutnya, sehingga asesmen ini menjadi sebuah dasar yang digunakan untuk guru dalam memperbaiki proses pembelajaran yang akan dilakukan pada berikutnya. Dalam menyusun program pembelajaran selanjutnya, hal ini berkaitan dengan mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1. Karena pada mata kuliah ini, sebagai seorang guru harus mampu membuat bagaimana proses pembelajaran ataupun bagaimana cara pembuatan asesmen yang tepat dengan menerapkan prinsip pembelajaran dan juga prinsip asesmen yang telah dijelaskan pada mata kuliah ini.
Kemudian, pada mata kuliah prinsip pengajaran dan juga asesmen yang efektif 1, ini juga berkaitan dengan capaian tujuan pembelajaran. Karena pada perancangan pembelajaran dan juga pada perancangan asesmen yang efektif, diharapkan nantinya didasarkan pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan kondusif dan juga efektif. Kemudian yang terakhir, kita beralih pada tanda panah ke bawah. Asesmen ini mempunyai dua fungsi. Fungsi yang pertama yaitu formatif, yang dilakukan pada saat proses pelaksanaan pembelajaran, dan juga fungsi yang kedua yaitu sumatif atau penilaian dilakukan pada saat akhir. Kedua fungsi ini yaitu formatif dan juga sumatif berhubungan pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, karena untuk menentukan pembelajaran berdiferensiasi, apakah diferensiasi yang kita lakukan sudah sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik atau belum, sehingga perlu dilakukan penilaian pada setiap proses pembelajarannya dan juga pada akhir pembelajaran, sehingga diketahui bahwa diferensiasi yang dilakukan itu apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian, kedua fungsi formatif dan juga sumatif ini juga ada kaitannya dengan mata kuliah prinsip pengajaran dan juga asesmen yang efektif 1. Itulah yang dapat saya sampaikan keterkaitan antara asesmen dan juga beberapa mata kuliah yang saya pelajari. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.